Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salah satu siswi dari SMA Negeri 1 Gading Rejo dengan saya Dwi Putri Istiqomah dan teman saya. Dan saya Starlanda Rizkina. Di sini kami akan menjabarkan hasil kerja kami mengenai pemberdayaan masyarakat dengan judul Pemberdayaan Masyarakat melalui Pabrik Tahu dalam upaya pengembangan mutu tahu di Pekon Gading Rejo Utara, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Perseu, dan Provinsi Lampung. Untuk menyelesaikan tugas akhir sosiologi kami dengan pembina Bapak Farhan Hadid, Sarjana Pendidikan. Jangan lupa disimak ya guys. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan. Pada penelitian ini memfokuskan masalah pemberdayaan industri rumahnya yaitu tahu. Usaha pembuatan tahu yang pada umumnya merupakan industri berskala rumah tangga mampu bertahan di tengah persaingan dengan industri pengolahan pangan berskala besar. Selain itu juga menunjukkan bahwa industri ini mampu memberikan pendapatan bagi produsennya. Industri tahu di Pekon Gading Rejo Utara merupakan industri berskala industri kecil, di mana sebagian besar penggunaan tenaga kerjanya adalah tenaga kerja dari orang terdekat maupun tetangga sekitar lokasi pembuatan tahu. Produsen tahu yang ada di Gading Rejo Utara memproduksi tahu secara turun-temurun dan menggunakan peralatan yang sederhana, yang diberi nama Pabrik Tahu Mbah Tono. Sudah menjalankan bisnis usahanya dari tahun 2003, tetapi saat awal membuka usaha tahu ini, Mbah Tono tidak langsung memiliki pabrik sendiri, melainkan ia masih menumpang kepada orang lain. Mbah Tono mulai membuka pabrik sendiri yang lebih besar pada tanggal 21 Agustus tahun 2017. Modal awal Mbah Tono sendiri di awal mendirikan pabrik tahu yaitu kurang lebih 1 juta, dan dari karyawan sendiri dilihat dari potensi kerja masyarakatnya yang sangat memungkinkan, usaha industri tahu ini dapat berjalan dengan baik dari dulu hingga sekarang. Pertama, keinginan untuk berubah. Berdasarkan penelitian di lapangan, terdapat aspek keinginan untuk berubah. Menurut Ibu Keti, telah terjadi perubahan pada kehidupannya seperti perekonomian yang semakin membaik daripada sebelumnya. Dan terjadi perubahan dari dirinya yang awalnya ia tidak tahu cara membuat tahu, sekarang ia jadi bisa membuat tahu. Perubahan tersebut telah terjadi seiring berjalannya waktu. Setelah kami meneliti ke lapangan, beberapa karyawan yang bekerja di pabrik tahu milik Mbah Tono tidak ada yang merasakan adanya hambatan-hambatan yang terjadi selama mereka bekerja di pabrik tersebut, terutama Bapak Yuda. Ia mengatakan selama ia bekerja di sini, ia tidak pernah menemukan hambatan apapun yang dapat mengganggunya dalam bekerja. Siklus ketiga, rasa memiliki bertambah. Berdasarkan pengamatan kami sebagai peneliti, para karyawan yang bekerja di pabrik tahu milik Mbah Tono, mereka rata-rata merasa nyaman dengan pekerjaan yang mereka lakukan di pabrik tahu ini. Selain itu, karena perilaku dan sikap Mbah Tono yang ramah dan baik pada setiap karyawannya, itulah yang membuat para karyawan merasa nyaman saat bekerja di pabrik ini. Pengembangan peran dan batas tanggung jawab. Berdasarkan pengamatan peneliti yang telah terjun ke lapangan, para karyawan telah memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Seperti Ibu Ketik dan Bapak Yuda, mereka diberikan tanggung jawab oleh Mbah Tono untuk membuat dan menggoreng tahu sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ibu Ketik dan Bapak Yuda selalu melakukan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Siklus kelima, pencapaian dan hasil dan target yang lebih besar. Menurut penelitian kami, para karyawan di pabrik tahu Mbah Tono belum mempunyai target yang ingin mereka capai. Karena menurut mereka, untuk sekarang mereka lebih memfokuskan diri pada tugas dan tanggung jawabnya yang mereka lakukan dalam bekerja di pabrik tahu ini. Siklus ke-6, perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Berdasarkan penelitian kami, di lapangan terdapat aspek perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Menurut Bapak Yuda, telah terjadi perubahan perilaku dalam dirinya, yaitu merasa bahwa sebelum ia bekerja di pabrik tahu ini,
ia tidak bisa membuat dan menggoreng tahu. Namun, setelah ia bekerja di pabrik tahu Mbah Tono ini, ia jadi mengetahui cara membuat dan menggoreng tahu yang baik dan benar. Dan ia merasa bahwa ia dapat memiliki keahlian atau skill tambahan setelah ia bergabung di pabrik tahu milik Mbah Tono tersebut. Siklus ketujuh, merasa tertantang untuk upaya lebih besar. Setelah kami meneliti ke lapangan, beberapa karyawan di pabrik tahu Mbah Tono belum ada keinginan untuk membuka usahanya sendiri. Seperti Ibu Ketik, ia mengatakan bahwa untuk saat ini belum ada karena ia merasa sudah nyaman saat bekerja di pabrik tahu ini. Namun, ia berpikir bahwa suatu saat nanti dirasa ia sudah cukup mapan dan berani untuk membuka usaha sendiri, ia akan segera memulai usahanya tersebut. Strategi yang pertama yaitu pemungkinan. Perubahan yang dirasakan Mbah Tono selaku pemilik pabrik yaitu ia merasakan bahwa usaha yang ia bangun semakin lama semakin maju. Bukan hanya dari segi tempatnya yang awalnya kecil, tetapi juga dari segi tempatnya. Penambahan karyawan ia pekerjakan. Memang tidak banyak yang Mbah Tono pekerjakan. Akan tetapi, untuk sampai di titik ini, menurut Mbah Tono, penambahan karyawan saat ini adalah perubahan yang sangat ia rasakan. Mbah Tono mengatakan yang awalnya karyawan hanya berjumlah 3, sekarang ia sudah bisa memperkerjakan karyawan sebanyak 6 karyawan. Yang kedua yaitu penguatan. Mbah Tono mengatakan bahwa karyawan yang bekerja di sini merasa nyaman karena selain ia bisa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, karyawan juga bisa mendapatkan pengalaman dan skills yang mereka dapat dari bekerja di pabrik tahu Mbah Tono ini. Jadi, Mbah Tono bisa melihat kenyamanan para karyawan saat bekerja di sini dari cara bekerjanya yang sangat baik. Mbah Tono pun tidak sembarang mencari karyawan. Jadi, karyawan yang Mbah Tono pilih untuk bekerja di pabrik tahu ini dapat menjalankan tanggung jawab di masing-masing tugas yang sudah Mbah Tono berikan. Yang ketiga yaitu perlindungan. Cara Mbah Tono menjaga usaha yang sudah ia bangun yaitu dengan cara menjaga keuangan yang harus tetap rapi dan menstabilkan keuangan yang masuk maupun yang keluar supaya tidak ada kerugian pada usahanya ini. Tentang target yang telah Mbah Tono capai saat ini, ia belum mendapatkan sepenuhnya target itu. Karena menurutnya, manusia tidak pernah puas dengan apa yang ia peroleh. Jadi, untuk target, ia tidak bisa menargetkan seberapa yang ia inginkan. Tetapi, dengan begitu, bukan berarti belum ada sama sekali yang ia capai. Bahkan, ia sudah bisa membangun usaha sampai di titik ini, itu adalah salah satu target yang ia dapatkan. Yang keempat yaitu penyokongan. Dalam menjalankan usahanya, Mbah Tono seminimalnya dalam 1 tahun pasti mendapat lebih dari sebelumnya. Dari awal, Mbah Tono membuka usaha yang masih sedikit pesanan karena baru memulainya. Sampai saat ini, Mbah Tono sudah mendapatkan banyaknya dari pesanan. Maka dari itu, setiap waktunya Mbah Tono harus menargetkan berapa banyak yang ia dan karyawan buat. Dan untuk para karyawan pun harus selalu mengikuti target yang banyak dipesankan dari para pembeli. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, pemeliharaan. Cara Mbah Tono menjaga usaha ini agar tetap kondusif yaitu Mbah Tono harus selalu ramah dengan para pelanggan. Terutama Mbah Tono selalu menjaga kualitas mutu tahu yang diproduksi di pabrik tahunya agar tetap banyak diminati oleh para konsumen. Dan juga sampai saat ini belum ada karyawan yang ingin membuka usaha sendiri. Karyawan-karyawan Mbah Tono tetap ingin bertahan bekerja di situ dan kemungkinan besar pun belum ada yang memiliki niat untuk membuka usaha sendiri. Pandangan masyarakat berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan 2 orang masyarakat setempat, yaitu Bapak Sinung dan Ibu Yayan. Mereka mengatakan dari pabrik Mbah Tono sangat ada perkembangan, terlihat dari yang awalnya tempat penggorengan yang kecil, sekarang ia sudah bisa membangun tempat penggorengan yang cukup luas dan cukup besar.
Selain itu, ia bisa membangun dapur sendiri dan sudah bisa membangun pabrik tahu sendiri. Karena dulunya Mbah Tono sempat menumpang di pabrik orang dan sekarang ia sudah bisa mengembangkan usahanya dengan cara ia bisa membangun pabrik usaha sendiri dan bisa sebesar ini, dan itu adalah sebuah perubahan yang cukup besar. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan pengamatan langsung di pabrik tahu Mbah Tono, dapat disimpulkan bahwa pengolahan kacang kedelai hingga menjadi tahu cukup rumit dan memerlukan kerja keras. Protein nabati yang terdapat dalam kedelai juga bisa digunakan sebagai protein pengganti daging. Harganya pun lebih ekonomis. Dan dengan adanya usaha produksi tahu memiliki tujuan, yaitu mengembangkan mutu tahu terutama di Pekon Gading Rejo Utara ini. Cara membuat dan menggoreng tahu yang masih tradisional menimbulkan rasa yang berbeda daripada membuat tahu menggunakan alat yang sudah modern. Kedelai yang dipilih pun pasti bukan kedelai biasa, melainkan kedelai pilihan yang sudah terjamin agar bisa menghasilkan tahu yang sempurna. Selain itu, membantu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Usaha ini juga meningkatkan aspek kerja yang sangat baik. Juga dapat menimbulkan rasa solidaritas antara satu dengan yang lain. Jadi itu tadi tampilan dari tugas akhir sosiologi kami, dan kepada Bapak Farhan Hadid kami ucapkan terima kasih telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas akhir pada semester ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys.